Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lila Fitria Ramdhani, NIM 21156201008. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Komponen Elektronika untuk memenuhi tugas perkuliahan saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa saja sih jenis-jenis komponen elektronika serta fungsi-fungsinya. Langsung saja kita ke materi. Di sini sudah ada daftar isinya. Kita ke pendahuluan. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Peralatan elektronika adalah sebuah peralatan yang berbentuk dari berbagai jenis komponen elektronika dan masing-masing komponennya tersebut memiliki fungsinya tersendiri dalam sebuah rangkaian elektronika. Rumusan di sini saya merumuskan masalah tentang makalah ini adalah untuk apa yang dimaksud dengan komponen elektronika, jenis-jenis dan fungsi dari komponen elektronika, dan simbol-simbolnya dari komponen elektronika. Tujuan masalahnya adalah untuk mengetahui apa itu komponen elektronika, untuk mengetahui jenis dan fungsi dari komponen elektronika, dan untuk mengetahui simbol-simbol dari komponen elektronika. Langsung saja kita ke pembahasan. Komponen elektronika adalah sebuah alat berupa benda yang menjadi pendukung suatu rangkaian elektronik yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Mulai dari yang menempel langsung pada papan rangkaian, baik berupa PCB, CCB, protoboard maupun veroboard dengan cara disolder atau tidak menempel langsung pada papan rangkaian. Kita langsung saja ke jenis-jenis komponen elektronika. Di sini yang pertama adalah resistor. Resistor atau hambatan adalah komponen dasar elektronika yang pasif. Resistor ini adalah komponen elektronika yang pasif atau yang digunakan atau yang berfungsi untuk membatasi atau menghambat jumlah arus yang mengalir dalam satu rangkaian. Sesuai dengan namanya, resistor bersifat resistif dan umumnya terbuat dari bahan karbon. Satuan nilainya resistor ini atau hambatan adalah ohm. Jenis-jenisnya resistor diantaranya resistor ada yang nilainya tetap, ada juga nilainya yang dapat diatur, atau yang disebut juga dengan variabel resistor atau potensiometer. Ada juga resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya, yang disebut juga dengan light dependent resistor atau disingkat LDR. Ada juga resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu, atau yang disebut dengan negatif temperatur koefisien atau PTC, dan negatif temperatur koefisien atau NCT. Di sini teman-teman sekalian bisa lihat gambar dan simbol dari resistor. Ada yang resistor nilai tetap, variabel resistor, LDR, dan termistor atau NCT atau PTC. Yang kedua ini dari komponen elektronika adalah kapasitor. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif, sama seperti dengan resistor. Kapasitor juga merupakan komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Fungsi-fungsi kapasitor ini diantaranya memilih gelombang radio pada rangkaian Tanner seperti perantara arus pada rektifier, dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply atau cata daya.
Satuan nilainya untuk kapasitor ini adalah farad atau disingkat dengan V. Jenis kapasitor ini ada yang nilainya tetap dan tidak berpolaritas. Jika didasarkan pada bahan pembuatannya, maka kapasitor yang nilainya tetap terdiri dari kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor polister, dan kapasitor keramik. Kapasitor yang nilainya tetap memiliki polaritas positif dan negatif. Kapasitor tersebut adalah kapasitor elektrolit atau elektrolit kondensator, disingkat ELKO, dan kapasitor tantalum. Ada juga kapasitor yang nilainya dapat diatur, yang biasa disebut dengan variabel kapasitor. Di sini saya sudah sertakan dan gambar dan simbolnya. Ada kapasitor biasa, kapasitor elektrolit, kapasitor variabel. Komponen yang ketiga adalah induktor. Induktor atau disebut juga dengan koil atau kumparan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Ini ada jenis-jenisnya: induktor yang nilainya tetap, induktor yang nilainya dapat diatur atau sering disebut dengan koil variabel. Di sini juga saya sudah sertakan gambar dan simbol. Ada yang nilainya tetap dan ada variabel coil. Ini ada simbol-simbolnya juga, gambarnya, dan ini nama komponen. Komponen elektronika yang keempat adalah dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif. Nah, beda dari sebelumnya, dioda ini adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk mengantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda ini terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Di sini kita juga bisa lihat fungsinya dari dioda ini. Ada dioda biasa atau dioda penyerah, terbuat dari silikon yang fungsinya ini untuk penyarah arus bolak-balik, yang disingkat AC, ke arah arus searah atau DC, ke arus searah. Ada dioda Zener atau Zener dioda yang bekerja sebagai pengaman setelah tegangan yang ditentukan oleh dioda Zener yang bersangkutan. Ada juga LED, light emitting diode atau diode emisi cahaya, yaitu dioda yang dapat memancarkan cahaya monokromatik. Ada juga dioda foto yang peka terhadap cahaya sehingga sering digunakan sebagai sensor. Dioda Shockley atau CCR atau Silicon Control Rectifier yang berfungsi sebagai pengendali. Dioda laser yang disingkat juga dengan LED. Dioda Schottky adalah dioda tegangan rendah. Dioda varaktor adalah diode yang memiliki sifat kapasitas yang berubah-ubah sesuai dengan tegangan yang diberikan. Ini dia gambar dan simbolnya. Ada dioda penyerah, dioda Zener, LED, light emitting dioda, ada juga dioda foto, SCR, dioda laser. Yang kelima ini adalah transistor. Transistor merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki banyak fungsi dan merupakan komponen yang memegang peranan yang sangat penting dalam dunia elektronik modern ini. Ini beberapa fungsinya, diantaranya sebagai penguat arus, sebagai switch atau pemutus dan penghubung. Sebentar kita akan bahas juga switch karena termasuk dalam komponen elektronika. Stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, penyiaran, dan lain sebagainya. Transistor ini terdiri dari 3 terminal atau kaki, yaitu base atau basis, emitor, dan kolektor ini. Berdasarkan strukturnya, transistor terdiri dari
tipe struktur data yaitu PNP, NPN atau UJT, Junction transistor, FET, ada FET dan MOSFET. Ini semua adalah keluarga dari transistor. Gambarnya dan simbolnya. Ini ada transistor, gambar dan simbolnya. Terus yang keenam adalah ada IC atau integrated circuit. IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bentuk IC ini juga bermacam-macam, mulai dari penguat, switching, pengontrol, hingga media penyimpanan. IC ini merupakan komponen semikonduktor yang sangat sensitif terhadap ESD atau electrostatic discharge. Sebagai contoh, IC yang berfungsi sebagai otak pada sebuah komputer yang disebut sebagai mikroprosesor terdiri dari 16 juta transistor, dan jumlah tersebut belum lagi termasuk komponen-komponen elektronika lainnya. Nah, ini adalah gambar dan simbol dari IC. Yang ketujuh, saklar atau switch. Saklar ini adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Dalam rangkaian elektronika, saklar sering digunakan sebagai on-off atau tombol on-off dalam peralatan elektronika. Berikut gambar saklar dan simbolnya. Ini adalah switch atau seperti ini. Bab 3 ini penutup. Kesimpulannya adalah tujuan kita mempelajari mata kuliah elektronika adalah untuk membekali kemampuan rekan-rekan mahasiswa terhadap pengetahuan dan keterampilan serta menambah wawasan untuk mengetahui apa saja jenis dari komponen elektronika yang masing-masing komponen elektronika tersebut memiliki fungsi dan simbol-simbolnya tersendiri dalam sebuah rangkaian. Saran agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan, penulis berharap rekan-rekan mahasiswa dan para pembaca dapat memahami apa itu komponen elektronika, jenis-jenis dan fungsinya masing-masing, serta simbol dan gambarnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya rasa makalah saya ini belum atau masih jauh dari kata kesempurnaan. Bila ada salah saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.